Selamat pagi saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Ketemu dengan Romo lagi dalam suara padang gurun dalam menata kalbu. Saudara, banyak orang itu berdoa atau meditasi tidak tahu. Meditasi itu apa tuh? Apakah meditasi itu hanya hening saja, diem tanpa mengutarakan apa yang ada di dalam kalbu? Atau orang mengatakan bahwa meditasi hanya diem, hampa, dan tidak mau melihat kanan kiri? Meditasi itu adalah cara untuk kita dapat menenangkan batin. Karena meditasi itu adalah merupakan sarana di mana kita mempunyai kesadaran yang tinggi akan Sang Khalik. Jadi tujuan daripada meditasi tak lain dan tak bukan adalah untuk menyatukan kehendak kita dengan kehendak Sang Khalik. Apakah kalau meditasi itu harus bisa dan dapat dan diketahui oleh orang? Tidak, saudara. Meditasi itu perlu keheningan, perlu ruangan yang sepi, supaya kita dapat menutupi babahan hawa songo. Artinya apa? Tidak ada satupun yang dari luar masuk di dalam kalbu ketika kita meditasi. Nah, tujuan meditasi, sasaran meditasi adalah menyatukan diri kita dengan Sang Khalik. Karena itu tidaklah heran kalau di dalam Injil juga dikatakan di dalam Matius 6 ya, dalam Matius 6 itu katakan jelas. Coba kita lihat di dalam Matius 6 ya. Demikian bunyinya. Ya. Demikian bunyinya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mengapa kita berdoa tidak boleh seperti orang munafik? Karena doa orang munafik itu ditonjol-tonjolkan, dipamer-pamerkan kepada orang lain. Supaya orang lain mengerti bahwa kita ini adalah orang yang saleh, orang yang cinta doa, dan orang yang betul-betul ingin menyatukan diri dengan Sang Khalik. Tetapi cara doa ini dikatakan tidak baik. Bahkan dikatakan seperti orang munafik. Lalu demikian bagaimana cara berdoa? Bagaimana cara berdoa? Dikatakan demikian. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan beri tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahmu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu. Jadi berdoa orang yang benar itu tidaklah ingin supaya dilihat orang. Apalagi berdoa di jalan raya. Ada mobil, ada sepeda. Ini tidaklah berguna. Bahkan menjadi cemoohan dan dapat dikatakan sebagai orang munafik. Tetapi doa yang benar itu tutuplah pintu. Ini pintu apa toh? Ini adalah pintu kalbu, pintu batin. Artinya menutup pintu di sini adalah bermeditasi. Menutupi baban hawa songo seperti
yang diajarkan di dalam filsafat Jawa. Artinya pada waktu kita semedi menghadap Sang Kali, jangan ada sesuatu yang luar masuk di dalam kalbu ketika kita berhadapan dengan Sang Kali atau bermeditasi. Heningkan pikiran, heningkan kalbumu, dan pusatkan kehidupan kita kepada Sang Kali. Di sana Sang Kali itu akan melihat apa yang ada di dalam kalbu kita. Dan Sang Kali yang akan menjawab segala apa yang kita inginkan. Nah, kalau kita menyatu dengan Sang Kali, saudara, dampaknya adalah ketentraman. Dampaknya adalah kedamaian. Dampaknya tidak ada rasa khawatir dan takut di dalam hidup. Karena Sang Kali melalui rohnya itu akan memimpin dan mencerai hidup kita. Jadi doa ini harus betul-betul hening dan tidak perlu adanya ketergesa-gesaan. Makanya ketika orang atau seorang murid itu pernah pergi kepada abahnya, staretnya, atau jirudanya, atau pemimpin daripada monastik mengatakan demikian, Bapak, bagaimana caranya kita berdoa? Pada saat itu ada lembu atau ada sapi, lihat lagi apa? Dia sedang makan, Bapak. Kamu lihat cara makannya? Iya. Dia mengecek rumput itu dengan nikmatnya, digoyang ke atas, kegoyang ke bawah, digoyang ke kiri dan ke kanan dengan mata pejam-pejam, dinikmati. Doa juga semacam itu, semedi juga semacam itu. Jangan ada di dalam kalbu kita, di dalam pikiran kita ada ketergesa-gesaan di dalam meditasi atau menyatu dengan Allah. Heningkan kalbumu, heningkan batinmu, supaya Allah melalui rohnya itu tertanam, tancap, dan menuntun serta memberikan kita pencerahan. Disitulah saudara, ketenangan hati kita akan ada. Kita mantap di dalam menjalani hidup. Makanya kalau kita berdoa, tutuplah pintu. Dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi tutup kalbu dan heningkan cipta. Fokus kepada Allah. Dan Allah mengerti apa yang ada di dalam kalbu kita. Terus dikatakan bagaimana? Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Allah akan membalas apa yang kita kehendaki, apa yang kita lakukan. Makanya di dalam doa-doa para monafik mengatakan, ya Bapak, jikalau aku berdoa ini mengharapkan sesuatu yang bertentangan darimu, tariklah aku ke neraka yang paling dalam. Karena doa dan meditasi yang kulakukan ini adalah semata-mata cinta kasihku kepadamu. Jadi kalau demikian berdoa itu harus ada rasa cinta, rasa kerinduan, dan rasa keinginan untuk menyatu dengan Allah. Disitulah saudara ketentraman itu ada, kebahagiaan itu ada, ketidakada kekhawatiran itu ada, tidak ada rasa takut itu ada. Yang ada adalah hening dan dituntun oleh Allah. Makanya saudara, mari kita berdoa, mari kita sembahyang bersama-sama supaya Allah itu menuntun kehidupan kita menuju pada pencerahan ilahi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.